Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bu Desmira selaku penanggung jawab mata kuliah rangkaian listrik kedua, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan sahabat kita umatnya yang mudah-mudahan selalu diberi keberkahan, amin ya rabbal alamin. Nah, baik, di sini kami dari kelompok kedua yaitu akan melakukan diskusi mengenai branch current analysis method. Nah, di sini kelompok kedua yang beranggotakan Nasruddin, Epi Septiuddin, Farhan Firdaus, Ratnasari, dan Ahmad Dita Maulana. Baik, di mana kami menemukan referensi dari buku Fundamental of Electric Circuit yang penulisnya yaitu Carlos K. Alexander dan Matteo N.O. Sadiku. Baik, pematerian yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Dita Maulana, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang metode arus cabang. Rangkaian listrik adalah rangkaian elemen yang dapat mewakili sifat kelistrikan bagian-bagian suatu sistem. Elemen-elemen tersebut saling dihubungkan oleh pengantar arus atau konduktor yang tidak memiliki sifat kecuali sebagai penghantar arus listrik. Titik hubung antara dua atau lebih elemen disebut titik simpul atau node. Bila titik simpul itu merupakan titik hubung antara tiga atau lebih elemen, maka simpul itu merupakan titik percabangan dan simpul tersebut disebut simpul silang. Selanjutnya arus cabang adalah arus yang benar-benar ada atau dapat diukur yang mengalir pada suatu cabang. Artinya, arus cabang adalah arus yang sebenarnya mengalir pada percabangan tersebut. Nah, arti cabang di sini mempunyai suatu elemen rangkaian, bagian rangkaian dan dengan dua terminal dengan arus yang sama, dan juga jumlah persamaan sama dengan jumlah arus cabang yang ada. Lalu cabang suatu rangkaian adalah bagian rangkaian yang arusnya selalu sama. Cabang itu mengandung satu atau lebih elemen. Jadi arus yang melalui setiap elemen yang terdapat pada suatu cabang harus sama. Arus yang mengalir pada suatu cabang disebut arus cabang. Arus listrik dalam rangkaian hanya bisa mengalir bila terdapat jalan melingkar atau kembali ke titik asal melalui elemen dan penghantar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adit yang sudah memaparkan materi. Untuk selanjutnya pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Saudara Farhan Firdaus, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang sudah saya mengizinkan materi yang selanjutnya arus cabang. Not persamaan sama dengan not arus cabang sama dengan 3. Tinjauan arus cabang 1 dan 2. Di sini ada not V sama dengan 0 I1 R1 plus I2 R2 min V sama dengan 0. Tinjauan arus cabang I3 sama dengan 1. Dan tinjauan arus cabang I2
not I sama dengan 0 I1 plus I3 sama dengan I2. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Farhan Firdaus. Selanjutnya yaitu tentang contoh soal dan penyelesaian yang akan dibawakan oleh saudara Ratnasari berserta Nasruddin. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini kan kita nyantumin contoh soal seperti yang ada di teman kita share screen di PPT kali ini. Contoh soalnya itu tentukan nilai I atau nilai arus dengan analisis arus cabang, yang dimana di situ ada 4A atau 4 ampere, lalu 7 ampere dengan resistansinya 8 ohm, 12 ohm, dan 4 ohm. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan dengan rekan saya Nasruddin tentang penyelesaian dari soal, maksudnya contoh soal. Kepadanya silakan dilanjutkan Nasruddin. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang pemaparan materi dari pemateri yang sebelumnya, yaitu rekan saya Ratnasari. Baik, langsung saja. Di sini ada sebuah penyelesaian di mana yang kita ketahui tadi itu ada 4 ampere, 7 ampere, dan resistansinya itu ada 8 ohm, 12 ohm, dan 4 ohm. Nah, di sini ada tinjau arus cabang I1 dan I2, di mana I1 plus I2 plus 7 sama dengan 4, I1 plus I2 sama dengan min 3. Kemudian yang kedua yaitu tinjauan arus cabang I2 dan I3, di mana I2 plus 7 sama dengan I3, I2 min I3 sama dengan min 7. Tinjauan lintasan tertutup semua arus cabang, di mana sigma pi sama dengan 0. Di sini ada 8 I2 plus 12 I3 kurang 4 I1 sama dengan 0. Next. Nah, di sini juga terdapat sebuah aturan Cramer atau metode Cramer, yang dimana metode Cramer ini didapatkan hasil 1, 0, min 4, 1, 1, 8, 0, min 1, 12, di mana di sini ada I1, I2, 3, yaitu sama dengan min 3, min 7, dan 0. Selanjutnya pemaparan keduanya itu ada I1 yaitu sama dengan min 3, min 7, 0, 1, 1, 8, 0, min 1, 12 per 1, 0, min 4, 1, 1, 8, 0, min 1, 12. Nah, sama dengan min 3. Halo guys. Min 1, 12. Nah, dikurang 1. Nah, 7, 0, min 1, 12 plus 0,
7,018 per 1,18 min 1, 12 kurang 1, 0,4 min 1, 12 plus 0, 0,4, 18, yaitu hasilnya sama dengan 24 per 24 sama dengan 1 ampere, sehingga didapatkan sebuah hasil I1 sama dengan I1 sama dengan 1 ampere. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada suara-suara tidak jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah membacakan pematerian pada diskusi kali ini. Nah, berhubungan kita sistemnya diskusi, apakah dari kalian ataupun dari saya juga berhak menanya? Silakan untuk semuanya, ada yang mau bertanya dan ada pun juga yang mau menjawab dari pertanyaan tersebut. Silakan. Izin moderator, Silakan. izin masuk ya. Slide sebelumnya dong. Nah, di sini kan kita pakai metode Kramer ya, menyelesaikannya. Nah, di mana itu kan dicantumin cuma I1 atau arus satunya doang. Nah, untuk arus 2 dan arus 3-nya pun sama. Hanya membedakan tuh di yang I1 kan di situ ada I1 sama dengan yang matriks atasnya itu kan yang pertama kalau misalnya I1 itu kan min 3, min 7 sama 0 kolomnya. Sedangkan barisnya itu masih sama dengan metode Kramer yang di atas tuh, yang 1, 0, 1, min 1, 8, 12. Nah, untuk menyelesaikan I2 dan I3, min 3, min 7, sama 0-nya itu tinggal diubah. Jadi, kalau misalkan arus 2 itu, jadi bentuk matriksnya tuh 1, 0, min 4, min 3, min 7, 0, 0, min 1, 12. Itu untuk matriks mencari 2. Untuk yang penyebutnya, itu tuh semua sama. Jadi 1, 0, min 4, 1, 1, 8, 0, min 1, 12. Begitupun seterusnya dengan I3. Jadi di sini kan nggak dicantumin apa tuh namanya hasilnya dari arus arus 2 dan arus 3. Jadi untuk menyelesaikan semuanya pun sama dengan metode arus 1 ini. Mungkin itu yang tambahkan. Mungkin dari yang lain, kalau misalnya kurang paham, tanyain aja nggak apa-apa. Itu berarti cuma dicantumin I1-nya doang ya, Rat? I2 sama Iya, jadi I3-nya di situ cuma kita cuma nyantumin I1-nya doang. Mungkin itu juga dapat mengasah otak kalian untuk bagaimana kok cuman ada arus satunya doang, sedangkan di situ tertera arus 1 dan arus 2, arus 3 juga. Kalian bisa memahaminya dari situ juga. ya, makanya dari tadi juga bingung nih. Cuma I1 ya gitu. Terus Iya. hasilnya pun tetap sama apa beda itu? Buat I1 hasilnya sama pasti beda. Soalnya kan di penempatan I3, I7 sama I0-nya pun beda. Seperti ini di atas. Di pembilangnya itu, matriks pembilangnya itu kan min 3, min 7. Dan 0 kan ditempatin di kolom pertama. Nah, untuk I2 itu nanti min 3, min 7 sama 0-nya akan ditempatkan di kolom kedua. Selanjutnya I3 tuh akan ditempatkan di kolom ketiga untuk min 3, min 7 sama 0-nya. Tapi untuk penyebutnya, matriksnya tetap sama. Jadi bisa dibilang jadi hasilnya pun beda.
Tapi kalau misalkan ingin dapat hasil yang bisa dibilang praktis, kalian bisa gunain Excel kok. Sama bisa dibilang ini sama metode Kramer nih sama kayak analisis node, supermesh. Kalau nggak salah sama supernode juga. Baik, terima kasih kepada Saudari Ratna yang sudah penyelesaian contoh soal. Nah, ya jadi untuk I2 dan I3-nya itu cara penyelesaiannya tidak jauh berbeda, cuman hasilnya yang beda. Nah, untuk nanti masalah hasilnya kalian bisa mencobanya masing-masing agar lebih tahu jawabannya. Nah, jadi mohon maaf buat sebelumnya juga yang dimasukkannya itu cuman I1 doang. Baik, dari rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya ataupun menambahkan lagi? Dari saya cukup, moderator. Izin nambahin lagi dong. Ya, silakan. Untuk arus cabang ini tuh, analis arus cabang ini juga dia tuh menggunakan kombinasi hukum arus Kirchhoff, yang dimana itu KCL, dan hukum tegangan Kirchhoff KPL, untuk mendapatkan sekulan persamaan linear. Nah, persamaan linear itu didapat dari nilai arus yang mengalir pada tiap-tiap cabang. Nah, itu kan di slide yang sedang ditampilkan tuh, itu merupakan yang tadi saya bilang, menggunakan kombinasi hukum arus Kirchhoff KCL dan hukum tegangan Kirchhoff KPL. Di situ kan ada persamaannya kan. Sigma persamaan sama dengan sigma arus cabang. Nah, jadi kita tuh dapat menjawab pertanyaan tentang arus cabang atau contoh soal seperti di bawah tadi. Itu kita bisa lihat dari sini nih, dari PPT yang sedang ditampilkan ini. Bisa dilihat kan tinjau arus cabang I1 dan I2 itu dari mana. Itu aja sih. Kasih moderator. Oke, terima kasih kepada Ratna Sari yang sudah menambahkan kembali. Nah, mungkin karena melihat kondisi waktu kita yang singkat, apakah bisa kita cukupkan atau bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Dari saya cukup, moderator. Baik, saya rasa kita cukupkan saja untuk diskusi kali ini. Kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila dari pemaparan materi baik dari kata-kata ataupun dari tingkah laku yang kami bawakan itu kurang baik. Saya harapkan untuk dimohon maafkan yang sedalam-dalamnya. Terus untuk selanjutnya yaitu dari kelompok 2 juga mohon maaf apabila materinya hanya segini karena kami juga masih belum siap-siap dan masih dalam tahap belajar juga. Mungkin sekian dari kami kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.